Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, pimpinan, para anggota Komisi 8, Pak Menteri Sosial Republik Indonesia dan seluruh jajaran Eselon 1 dan seluruh pejabat dari Kementerian Sosial yang kami hormati. Pertama, saya kira kita semua sudah merasakan dampak COVID-19 dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial sudah sangat baik begitu dengan berbagai program yang disebut dengan social safety net. Namun saya melihat justru untuk postur 2021 itu tidak mencerminkan sense bahwa kita ini sedang menghadapi pemulihan pasca Covid, Pak Menteri. Kenapa? Karena anggarannya itu sama dengan anggaran normal. Saya kok bingung begitu. Nih sorry ya Pak Ihsan, saya harus sampaikan seperti ini Pak Ihsan. Ya. Jadi anggaran tahun 2020 itu awalnya kan 62 triliun. Nah anggaran 2021 62 triliun. Artinya Kementerian Sosial tidak melihat ada faktor, saya tidak tahu mungkin karena Menteri Keuangannya yang membatasi pagu indikatifnya sebesar itu. Artinya bahwa memang pemerintahan ini gitu tidak mempertimbangkan aspek COVID-19 pada aspek sosial. Padahal di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 ada realokasi dan refocusing anggaran yang begitu besar sebesar 104 triliun Pak. Ya, jadi ini jadi pertanyaan saya gitu loh. Kenapa anggaran untuk 2021 padahal dalam pidatonya Ibu Sri Mulyani di depan kami semua pada rapat paripurna bahwa anggaran tahun 2021 itu diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi dan dampak dari COVID-19, tetapi anggaran Kementerian Sosial tetap sama dengan anggaran awal tahun 2020 dan 2019 yang masih 62 triliun. Nah ini saya ingin mengkritik secara keseluruhan saja Pak. Ya. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, saya ingin memberikan satu perspektif bahwa ketika Pak Menteri kemudian menyusulkan pada halaman agak terakhir anggaran sebesar hampir 29 triliun ya untuk tambahan PKH yang sebetulnya seharusnya ini gitu loh. Bukan anggaran awal yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan itu. Nah inilah kritikan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri gitu. Yang kedua Pak Menteri, saya ingin memberikan catatan juga bahwa blessing in disguise dari COVID-19 ini kan kita bisa tahu tentang bagaimana tata kelola termasuk tata kelola bantuan sosial kita. Ya. Kami tahu bahwa sengkarut data penerima bantuan sosial terjadi di mana-mana. Ya. Pak Menteri, saya berkomunikasi dengan Pak Menteri soal bagaimana daerah diberikan tugas untuk melakukan pendataan dan tentu kita harus tidak lagi pada tempatnya untuk kemudian mempersoalkan atau mencari kambing hitam dari pendataan sosial ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi dari sistem yang baik begitu dan cepat. Nah kami kemarin mengundang kepala-kepala daerah, itu konteksnya adalah untuk memastikan, karena apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kepada kami waktu itu adalah bahwa masih banyak kepala daerah yang masih belum mengupdate terhadap
data-data tersebut. Kemarin kita rapat misalnya dengan Pak Sekjen dan Kepala Pusdatin. Masih ada banyak sekali di daerah, Pak. Bahkan ada yang sama sekali belum melakukan pendataan dan mengupdate gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana, Pak. Nah, kalau misalnya datanya tidak diupdate oleh kabupaten kota ini, lalu bagaimana dengan proses penyaluran bantuannya? Nah, ini harus dipastikan, jangan sampai datanya tidak diupdate, tetapi bantuannya nyampe. Nah, ini kan bisa menjadi pertanyaan begitu. Mungkin sampai, berarti bisa saja tidak tepat sasaran. Dan itu yang menjadi masalah buat kita semua begitu. Nah, untuk itu Pak Menteri, ini saya dapat justru datanya dari kemarin waktu kita rapat dengan Pusdatin, ada misalnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan banyak Bone, Wajo, Tanah Toraja, Sulawesi Tenggara ada Muna, baru berapa persen gitu ya. Ini bisa dicek di 6NG yang dibuat oleh Pak Menteri. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, kalau kita menyepakati bahwa dampak dari COVID-19 ini menaikkan angka kemiskinan, maka otomatis anggaran pun juga harus menyesuaikan PKH, BPNT, kartu sembako, ya harus disesuaikan dengan itu juga begitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah yang dibuat oleh Pak Menteri ini sudah menyesuaikan dengan dinamika perkembangan angka kemiskinan yang ada kita saat ini. Jangan sampai kita membuat anggaran tetapi tidak disesuaikan dengan kondisi objektif dari masalah sosial yang dihadapi oleh kita, Pak Menteri. Bagi saya, ini akhirnya kan saya bicara common sense. Kalau COVID ini memiliki dampak terhadap kemiskinan kita, ya otomatis seharusnya tambahan seperti PKH, tambahan seperti kartu sembako, ya juga naik begitu. Tapi kan tidak bisa kita bicara common sense. Ini kan harus ditopang dan didukung oleh data-data yang akurat untuk memastikan kepada rakyat bahwa memang program-program sosial tersebut adalah juga tepat sasaran. Sehingga tidak menimbulkan sengkarut gitu. Yang ketiga Pak Menteri, saya ingin menanyakan soal Pak Presiden itu pernah menyampaikan konsep digitalisasi data kemiskinan atau data kita lah, data KPM. Dan saya kira saya baca ya dalam rapat terbatas Pak Presiden juga menyampaikan soal itu gitu. Apa sih sebetulnya konsep digitalisasi data tersebut? Dan saya kira di era 4.0 seperti sekarang ini memang sudah tidak saatnya kita ya melakukan pendataan data-data yang sangat dinamis itu dilakukan dengan berbelit-belit begitu. Saya kemarin menyampaikan di depan Pak Sekjen, kalau perlu dari desa langsung ke Pusdatin. Pak Aceh katanya ada masalah dengan undang-undang kita, karena dalam undang-undang penanganan fakir miskin harus melalui kabupaten kota. Ya kita revisi undang-undangnya kalau perlu. Jangan aturan, jangan membuat susah memberikan pelayanan yang terbaik buat rakyat gitu. Jadi oleh karena itu digitalisasi data penerima bantuan sosial saya kira harus kita dorong dengan cara misalnya mempermudah proses pemutakhiran data, kalau perlu dari desa langsung ke pusat. Ya, dengan kemarin kita mengundang dari Kementerian Desa, mereka siap untuk bisa membantu. Kalau memang misalnya kita kekurangan aparat atau petugas untuk melakukan pendataan itu, tapi tetap harus melalui proses seleksi dan pendataan yang kuat gitu, misalnya harus tetap melalui Musdes dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, tolong saya kira sekali lagi soal pendataan kemiskinan ini tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh tidak tepat sasaran dan harus akurat supaya masyarakat menjadi
tidak menimbulkan. Termasuk tadi saya diskusi dengan Pak Ketua soal indikator dari kemiskinannya sendiri, kita harus sama-sama duduk bareng lagi Pak Menteri. Entah itu nanti dalam bentuk FGD atau apapun lah namanya, supaya dan mampu mengkomunikasikan kepada rakyat bahwa memang kalau memang mereka tidak sesuai dengan indikator kemiskinan yang dibuat oleh kita, oleh negara gitu, ya nggak berhak, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kami terus terang saja, kami mendapatkan laporan misalnya kemarin, Pemda hanya menyediakan bantuan 200.000, sementara pemerintah pusat 600.000, pemerintah provinsi hanya 400.000. Kecemburuan Pak, itu bisa menimbulkan konflik di masyarakat Pak. Tetangganya dapat 200.000, sementara ini 600.000, wah ribut tuh Pak. Jadi oleh karena itu Pak Menteri, mungkin ya sebelum untuk tahun ke depan saya kira harus kalau perlu diseragamkan aja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah soal bantuan sosial itu. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Selanjutnya juga Pak Menteri, soal pengawasan yang harus dilakukan secara ketat terhadap bantuan-bantuan sosial itu. Saya terus terang saja beberapa kali mendapatkan WA dari para kepala daerah, misalnya soal BPNT. Mohon maaf ya, perlu saya sampaikan. Ya, kebetulan itu di dapil saya. Ditemukan bahwa ada masalah soal nilai yang diperuntukkan, misalnya 200.000. Kan itu telur gitu ya, beras dan lain-lain. Nilainya yang seharusnya 200.000 tapi 110.000. Nilainya itu tidak sesuai dengan, nah ini berarti ada yang salah tuh dengan mekanismenya. Mungkin saya kira Pak Dirjen, Pak Asep kali ya ini ya. Mohon untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap, oleh karena itu Pak Dirjen ini, Pak Irjen, Pak Dadang juga harus memperbanyak aparaturnya di bawah gitu untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan-bantuan sosial itu agar tidak menimbulkan masalah begitu. Ya, selanjutnya saya juga ingin menegaskan lagi Pak, kan Bapak ini punya panti nih, punya balai, ya, juga daerah punya panti-panti sosial. Tolong, apakah sudah disusun protokol COVID-19 untuk panti-panti sosial dan balai-balai sosial itu? Karena kemarin saya mendapatkan baca berita di salah satu panti sosial ada 18 panti sosial, bukan 18 orang di satu panti sosial itu positif COVID, Pak. Entah di Rembang atau di mana gitu, saya tidak tahu. Tapi tolong dicek, Pak. Intinya adalah bahwa Kementerian Sosial juga punya itu gitu loh. Punya panti sosial, punya balai sosial yang memang harus dipastikan juga demikian. Mereka protokol COVID-19-nya betul-betul terjaga. Dan ini yang paling terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa saya kemarin dapat WA Komite Nasional Disabilitas. Itu sudah keluar kepresnya, ya. Mohon untuk, pasti ini kan kayak bayi baru nih, ya. Saya kok nggak melihat di sini, harusnya dapat dukungan dari Kementerian Sosial dalam hal kelembagaan maupun administratifnya, karena ini fungsi sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas, ya. Fungsi dari Komite Nasional ini menjadi sangat penting, termasuk memastikan regulasi-regulasi yang ada itu betul-betul bisa pro terhadap atau ramah terhadap kelompok disabilitas. Kan mereka penting untuk masuk, diperhatikan oleh kita semua. Jadi tugas dari Kementerian Sosial sekarang semakin ringan begitu ya, dengan adanya Komisi Nasional Disabilitas itu. Nah, jadi saya kira itu, dan paling terakhir saya kira ya, kemarin Kementerian Agama juga menyampaikan soal bantuan sosial untuk para guru ngaji dan lain sebagainya itu. Kemarin dia sempat sebut tuh, apakah sudah masuk atau tidak dalam
skema yang dibuat oleh Kementerian Sosial. Saya sebagai orang yang berlatar belakang guru agama ya pesantren ya mengingatkan itu kepada Kementerian Sosial. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.